Hai semua dan selamat datang di Alur Cerita Game. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas kisah dari Nohime Sama. Sorry kemarin videonya loncat yang harusnya lanjut cerita Basara sequel ketiga. Ini malah balik lagi ke sequel kedua yang jadinya kayak random gitu. Ya tapi santailah. Yang pastinya gue akan tetap upload terus cerita seputar game Sengoku Basara. Ya udahlah daripada berlama-lama lagi. Yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Berlatar pada pemandangan perumahan yang sedang terbakar. Nohime datang dengan maksud untuk melenyapkan pemberontakan yang terjadi di daerah Tanah Utara. Tak lama dari situ, muncullah Moriran Maru yang datang dengan kondisi jalan sempoyongan. Lantas, dirinya mengabarkan kalau Mitsuhide sudah berkhianat kepada Oda. Kemudian Nohime yang mendengar kabar itu memutuskan untuk segera pergi ke kuil Honoji bersama dengan Ranmaru. Tetapi sebelum itu mau tidak mau, Nohime memohon ke Itsuki untuk membukakan jalan agar Nohime bisa lewat. Namun, Itsuki tidak terima setelah apa yang praksi Oda perbuat terhadap wilayah Wabaiki titik utara ini. Jadi wajar saja kenapa Itsuki beserta warga memberontak ke Nohime yang jadi bininya Oda. Karena tidak ada jalan lain lagi, akhirnya Nohime mesti adu mekanik dulu dengan Itsuki. Akan tetapi kenyataannya Nohime merasa kesulitan untuk mengalahkan Itsuki. Lalu kenapa Nohime sampai merasa kesulitan untuk mengalahkan Itsuki bang? Yaitu tak lain karena Nohime memiliki sifat lembut seperti seorang ibu. Jadi wajar dia tidak tega untuk melakukannya. Bahkan Ranmaru aja udah Nohime anggap sebagai anaknya sendiri. Perjalanan mereka masih berlanjut setelah Nohime dan Ranmaru membebaskan diri dari cengkraman pemberontak di wilayah utara. Selain itu, mereka juga memutuskan untuk melewati Kasugayama agar bisa bergegas ke Honoji. Namun, jalan mereka diblokir oleh panglima perang lokalnya, yaitu Kenshin Uesugi sang dewa perang yang seperti biasa ditemani oleh si seksi Kasuga ini. Pertama, di awal map ada satu bunsin. Kedua, di tengah-tengah map ada dua bunsin yang setelahnya buat membuka gerbang berikutnya. Dan yang ketiga, menjelang masuk ke gerbang menuju sang dewa perang itu cuma ada satu bunsin saja. Sementara itu, efek dari Kasuga menggunakan 4 bunsinnya ini malah mengakibatkan dirinya kehilangan darah sebesar 50% yang mana bisa kita lihat di duet pertarungan dia bareng si Kenshin. Pokoknya setelah beres ngabisin bunsin Kasuga yang satu ini, ntar kalian bakalan lihat sendiri hasilnya ketika lawan si Kenshin dan Kasuga. Singkatnya, Nohime berhasil mengalahkan mereka berdua. Setelah Ranmaru dan Nohime menerobos jalur map Kasugayama, selanjutnya mereka memutuskan untuk menerobos ke jalur map Mikatagara, yaitu yang menjadi tempat pasukan Takeda. Namun,
Di tempat itu terlalu banyak kesulitan yang menghambat perjalanan mereka menuju TKP yang dituju. Ini adalah map keramat yang dipercaya susah karena memiliki pasukan kuda yang merepotkan untuk dihadapi. Sesampainya di sini, Nohime mau tidak mau mesti berhadapan dulu dengan Yukimura yang menjadi anak buah loyalnya Takeda. Beres mengalahkan Yukimura, dilanjut pula dengan melawan Shingen Takeda yang jadi bos di map ini. Selain itu, sebenarnya praksi Oda menjadi musuh terbesar bagi praksinya Shingen Takeda yang dimana ini bersumber dari sejarahnya langsung. Selepas menerobos pasukan Takeda dari Mikatagahara, Ranmaru dan Nohime terus berlari menuju Honnoji tanpa istirahat sejenak. Tempat di mana keduanya yang telah kehabisan banyak kekuatan dalam pertempuran yang berulang-ulang, lalu tibalah mereka pada markas Shizugatake ke rumah Maeda pengikut Oda. Beres adegan barusan. Sebenarnya Matsu itu meminta kepada Nohime untuk jangan pergi ke map Yamazaki. Soalnya cukup diurus oleh Toseye Maeda saja. Matsu melarang Nohime pergi ke Yamazaki itu beralasan bahwa Akechi itu orang yang berbahaya. Jadi Matsu takutnya Nohime kenapa-napa jikalau Nohime tetap bersikukuh pergi ke sana. Alhasil, karena Nohime tidak mendengarkan saran Matsu, mau tidak mau Matsu, Toshie, dan Keiji mencoba menghalangi jalannya Nohime dan Ranmaru dengan cara adu mekanik 1 lawan 3 jika berdasarkan gameplaynya. Akan tetapi berdasarkan sejarahnya, keluarga Maeda dan Nohime ini memiliki hubungan yang baik dan keluarga Maeda begitu menjaga dan menyayangi Nohime. Maeda Toshieが妻、松にございます。さあ、ご覚悟なさいませ。Akechi ada di Yamazaki adalah informasi yang didapat Nohime dari Matsu, serta dirinya bisa lepas dari ketiganya yang sempat menghalangi dan tiba dengan cepat di Yamazaki. Nohime dan Ranmaru jadi marah karena mengetahui Akechi malah bersembunyi jauh di pegunungan yang seolah-olah seperti menghindar dari keduanya. Tibalah Nohime bersama Ranmaru di map Yamazaki ini, yang mana Nohime tidak sabar ingin segera berhadapan langsung dengan Akechi Mitsuhide. Ketika beres melenyapkan penjaga gerbang, Shin memperlihatkan Mitsuhide yang tertawa, sekaligus ini menjadi momen yang dimana Nohime mesti balapan dengan siapa cepat dia dapat pada pohon yang berada di puncak gunung Yamazaki. Jika Nohime sampai duluan,
maka akan mendapatkan kotak hitam yang menjadi reward tambahan di game ini. Kemudian ditampilkan pula momen di mana akhirnya Nohime akan baywanan melawan pengkhianat dari suaminya itu. Selama pertemuan mereka ini, Mitsuhide tidak berhenti tertawa, seolah dia merasa puas setelah berkhianat kepada Oda. Dalam kondisi ini, Mitsuhide memanggil Nohime dengan nama aslinya, yaitu Kicho. Ini menjadi referensi dari sejarah aslinya kalau Nohime itu bernama asli Kicho. Tapi anehnya, kenapa di sini si Nohime tidak langsung menembak si Akechi ya? Singkat cerita, pada akhirnya Nohime sukses membalas perbuatan Mitsuhide yang sudah berkhianat kepada Oda. Sambil berucap Tuan Nobunaga, ujung-ujungnya Mitsuhide pun tumbang. Selepas mengalahkan Mitsuhide, Nohime merasa sedikit lega dan selanjutnya turunlah hujan yang terjadi pada malam hari ini. Sampai berakhirnya chapter 5 ini, Oda yang disebut dengan Tuan Kasusanosuke oleh Nohime masih belum diketahui keberadaannya. Nohime yang sedang galau pun tetap meyakini bahwa Oda masih hidup, hanya saja di tempat yang ia tidak ketahui. Selain itu, adegan ini juga seperti mengisyaratkan bahwa Nohime nampak sedang mengandung anaknya Nobunaga Oda. Lalu cerita pun tamat. Oke guys, di video kali ini Nohime cuma punya sedikit cutscene film, yang mana ini kurang lebih berkaitan dengan kurangnya catatan sejarah aslinya. Di sejarahnya sendiri cuma ada sedikit informasi yang bisa dikorek-korek, sama ceritanya campuran antara cerita rakyat, legenda, dan setengah kepercayaan tentatif. Yang jelas subscribe dan like, lalu kita bertemu lagi di cerita berikutnya.